Ini merupakan sesuatu yang sangat menarik karena banyak orang sebelum mereka mengenal Kristus, mereka merupakan budak dari kehendak hatinya masing-masing, hamba kegelapan, hamba kecanduan, hamba dari banyak dosa. Dan seringkali mereka mencoba untuk berhenti dan keluar dari semuanya itu, namun mereka tidak mampu. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Saat ini kita ada dalam rangkaian pembelajaran Kitab Roma dan kita masuk kepada pasal yang ke-6 dari Kitab Roma ini yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Pak Yohanes akan memberikan tema terbebas dari si penindas. Mungkin Anda sedang terpenjara karena kecanduan atau bergantung kepada sesuatu yang menghancurkan karir atau keluarga Anda. Mungkinkah bisa terbebas dari yang jahat dan tidak berdosa lagi? Mari kita belajar bersama dari Kitab Roma pasal yang ke-6 ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah melihat bagaimana Kitab Roma memberikan doktrin yang begitu mendasar, yang sangat esensial dari iman Kristen. Kita telah melihat bagaimana realita dari dosa yang berkuasa atas dunia. Dan menurut firman Tuhan, setiap orang adalah pendosa tanpa terkecuali. Ya, saya harap kita setuju ya, karena kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang baik. Tidak ada satupun. Tidak ada yang terkecuali. Dan kita telah melihat bahwa Allah memberikan pembenaran melalui iman di dalam Yesus Kristus. Dan ini merupakan kenyataan, fakta yang telah tertulis dalam Perjanjian Lama sejak zaman Abraham, Raja Daud, dan yang lainnya. Jadi sekarang kita beroleh pembenaran oleh iman dan kita menerima banyak sekali berkat dari Allah seperti damai, ya, rekonsiliasi, keselamatan, dan pembenaran. Jika kita memperhatikan di dalam firman Tuhan, mereka yang tidak memahami kasih karunia Yesus Kristus yang memberikan pengampunan bagi semua dosa, mulai memberikan argumennya. Paulus di dalam pasal 6, 7, dan 8 akan berbicara mengenai hidup dengan kudus setelah kita benar-benar datang kepada Allah dan menerima kasih karunia dan pengampunan dari Kristus dalam kehidupan kita. Paulus mulai berbicara kepada kita bahwa dosa, ya, perbuatan dosa dan ketidaktaatan kepada Allah bukanlah sikap yang menunjukkan kemerdekaan. Sebaliknya, saudara, perbuatan dosa seharusnya tidak lagi menjadi keinginan kita. Karena dosa itu sendiri adalah suatu tirani, diktator, penindas di dalam kehidupan kita. Kenapa kita masih mau ditindas? Itu loh maksudnya. Jadi kita mencari perlindungan di dalam dosa kepada penindas ini. Tentu ini tidak masuk akal, saudara. Karena akhirnya justru hal ini yang akan menghancurkan kehidupan setiap orang yang menghambakan dirinya kepadanya. Alkitab menuliskan kepada kita di dalam Kitab Roma mulai pasal 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Mari kita perhatikan argumen ini. Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, Paulus digerakkan oleh arahan Roh Kudus. Dan jelas sekali ia berkata bahwa hidup di dalam Kristus, kehidupan setiap orang yang telah menerima keselamatan dan pembenaran dari dosa melalui iman dan kasih karunia adalah sebuah kehidupan di mana kita telah mati oleh karena dosa-dosa kita dan sekarang, saudara, kita hidup untuk Kristus. Jadi ketika kita memulai kehidupan Kristen kita,
sebagaimana kita telah beroleh keselamatan. Paulus menjelaskan bahwa semua orang yang telah menerima Kristus dan dibaptis, sebenarnya mereka telah bangkit dari kematian. Dan sekarang, saudara, luar biasa. Kita memiliki sebuah kehidupan yang baru. Dengan kata lain, bisa saya katakan bahwa menjadi Kristen tidak berarti bahwa kita tidak berada di sebuah keadaan yang lebih baik. Kemudian menjadi malaikat, tidak seperti itu, saudara. Menjadi Kristen sebenarnya berarti berubah secara total. Dan sesuai dengan bahasa yang digunakan dalam Perjanjian Baru, arti semua ini adalah apa, saudara? Memiliki kehidupan yang baru. Jadi ada hidup yang baru, ada perubahan. Itu sebabnya, saudara, Paulus berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara, dengan cara yang lebih kompleks gitu. Paulus sebenarnya berkata begini, perhatikanlah, kamu sudah mati. Dan kematian ini adalah kematian terhadap dosa. Kita tidak bisa lagi hidup untuk dosa. Jadi sekarang mari kita katakan ini dalam terminologi rohani. Sebagai hasil dari kematian ini, kamu juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus pada masa ketika Allah akan membangkitkan semua orang. Jadi sekarang kita bukan lagi budak dosa. Allah telah datang dan Ia telah membebaskan kita dari perhambaan yang telah menyiksa kita. Jadi dengan segala argumen yang diberikan di sini, Paulus menjelaskan, perhatikanlah, jangan berpikir demikian. Jangan percaya bahwa kita dapat melakukan lebih banyak dosa supaya menerima kasih karunia yang lebih serta pengampunan yang lebih dari Allah. Jangan seperti itu. Ini gak masuk akal. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi dengan jalan pemikiran yang seperti ini, Paulus berkata lagi, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Keinginan jahat dan dosa sedemikian kuatnya. Namun ini semua merupakan keinginan yang apa, saudara? Menghancurkan. Jadi jika kita memiliki kehidupan yang baru bersama dengan Kristus, dan kita dibebaskan dari tirani ini, dari penjara ini, dari perhambaan ini, maka jangan kita berbuat dosa lagi. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Paulus menjelaskan dengan sangat gamblang, saudara. Hidup di bawah hukum Taurat adalah sesuatu yang salah. Karena jika kita ingat dengan betul, Paulus berkata sebelumnya bahwa hukum Taurat tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan siapa saja. Hukum Taurat hanya diberikan untuk menunjukkan kesalahan dan pelanggaran kita. Dan melalui hal ini kita bisa melihat tuntutan-tuntutan Allah. Hukum Taurat bekerja layaknya ya seperti tes kesehatan begitu ya, yang akan menunjukkan kepada kita masalah dengan kesehatan kita. Dan bukan seperti obat yang bisa menyembuhkan kita. Ini seperti misalnya sinar X, CT scan. Dan bukan operasi atau obat. Oleh karena itu, saudara, kita ada dalam kasih karunia Allah. Kita memiliki kemenangan atas kuasa dosa. Kita bebas dari perhambaan dosa. Dan sekarang Paulus mengakhiri argumennya dalam bagian akhir dari pasal 6 ini. Ia melanjutkan dengan memberikan semacam dialog begitu ya, untuk menjelaskan dan memberikan argumennya. Ia berkata, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia?
Karena sekarang kita tidak berada di bawah pengawasan hukum Taurat, maka kita harus melakukan apa saja yang kita suka. Apakah ini caranya? Paulus menjawab sekali-kali tidak. Ini pemikiran yang keliru. Ini seperti seseorang yang harus melarikan diri dari sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang diktator yang memerintah dengan semena-mena, dan setelah itu ia memutuskan untuk kembali ke negeri itu. Konyol ya. Dan ini tidak masuk akal. Jika kita tahu bahwa ini merupakan sebuah tekanan, maka untuk apa lagi kita kembali kepada situasi tersebut? Semua ini sangat aneh. Firman Tuhan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun kepada ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan sebenarnya karena kita ini manusia biasa saja, kita ini adalah ciptaan yang lemah, yang memerlukan dasar untuk hidup. Kita perlu sesuatu bagi kita agar kita ikuti. Sesuatu untuk ditaati, karena kita bukanlah hukum yang terakhir yang ada di dunia ini. Jadi, hanya ada dua pilihan, saudara. Apakah kita ini hamba Allah, hamba Kristus, hamba kebenaran, dan tentu ini akan menjadi pilihan yang terbaik. Menjadi hamba dari Tuhan yang sempurna dan yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Atau akhirnya, saudara, kita menjadi hamba dosa yang akan menghancurkan kita, yang akan mengakibatkan masalah di tengah-tengah kehidupan kita, dan juga tentu berdampak kepada orang di sekitar kita. Paulus menutup paragraf ini dengan berkata, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Oleh karena kesulitan kita dalam memahami hal ini secara spontan. Dan dia berkata lagi, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ini merupakan sesuatu yang sangat menarik, saudara, karena banyak orang sebelum mereka mengenal Kristus, mereka merupakan budak dari kehendak hatinya masing-masing. Hamba kegelapan, hamba kecanduan, hamba dari banyak dosa, dan sering sekali mereka mencoba untuk berhenti dan keluar dan menjauh dari semua ini, namun mereka tidak mampu. Ini membuktikan kepada kita bagaimana dosa itu adalah perbudakan. Dan bagaimana hal ini sendiri yang menghancurkan kehidupan kita. Kejahatan hanya akan membawa kita kepada kejahatan. Paulus berkata, dengan cara yang sama, bagaimana kita memberikan diri kita kepada dosa, sekarang kita telah dibebaskan bagi Tuhan dan terlepas dari perhambaan ini. Sekarang kita terlepas dari semua ini dan ada dalam genggaman tangan Allah. Dan berlari dari tekanan yang sangat mengerikan ini, saudara. Sekarang kita memiliki kemampuan untuk mendedikasikan diri kita kepada Allah dengan intensitas dan dengan hati yang sama dengan hati yang kita miliki ketika kita ada di dalam dosa dan perhambaan. Coba sekarang pikirkan, bagaimana seseorang bisa memiliki keinginan untuk kembali kepada dosa dan perhambaan? Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Menyedihkan sekali bagi kita melihat kembali dalam kehidupan kita dan berpikir, bagaimana mungkin saya mampu melakukan semua itu? Semua hal yang mengerikan, yang tidak masuk akal. Dan apa hasil semua itu? Tidak ada, saudara. Sama sekali tidak ada, nol. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Mari saudara kita perhatikan betapa luar biasanya ini. Dan ini semua antara kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan untuk melayani Allah, atau kita justru memilih jalan yang membawa kita kepada kebinasaan.
Jadi sekarang kemerdekaan adalah kehidupan kekal. Ini adalah realita yang kita hadapi. Dan pasal ini, saudara, akan diakhiri dalam ayat 23 yang berkata, sebab upah dosa ialah maut. Jika kita memutuskan untuk memilih jalan ini, hasilnya akan nampak. Kita tidak akan mampu keluar dari hal ini jika kita memilih jalan ini. Upah ini akan datang dan kita tidak bisa menundanya lagi. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, yang manakah yang akan kita pilih? Ketika kita menyadari kebenaran ini yang ada, kita akan mengatakan amin, haleluya, dan terima kasih Allah untuk kebebasan yang Engkau anugerahkan. Puji Tuhan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian surat Roma pasal yang ke-6 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik terbebas dari penindas. Baik Pak Yohanes, sekarang waktunya kita untuk mengajukan pertanyaan. Pak Yohanes, ada banyak informasi yang kita dapatkan dari pasal yang ke-6 kitab Roma ini. Sebagaimana telah kita baca pada bagian awal pasal ini, yaitu ayat yang ke-6, mengatakan sesuatu yang akan membuat kita sangat penasaran. Karena dikatakan di sana, tubuh dosa. Nah, apa artinya ini Pak Yohanes? Apakah itu tubuh dosa? Lantas jika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan tubuh kita, bukankah tubuh ini merupakan sesuatu yang baik? Lantas Alkitab berkata mengapa tentang tubuh dosa? Sepertinya kami perlu untuk mendapatkan penjelasan pada bagian ini. Baik Pak Oti, mari kita perhatikan di sini. Mari kita menganalisa pasal ini dengan seksama. Kitab Roma, kita pahami, merupakan kitab yang penting sekali dalam Alkitab. Dan ini merupakan kitab yang sangat esensial bagi iman kita. Ayat 6 dari pasal 6 dituliskan karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ini artinya bahwa kita yang lama, yaitu kehidupan kita yang lama, yang jauh dari Allah, yang ada dalam dosa diakibatkan oleh Adam, telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Dengan kata lain, hal tersebut telah ditinggalkan, sudah mati, dan ini semua sudah berlalu. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan lagi, perhatikan, kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah sekarang ya, penting sekali bagi kita amati bahwa kata tubuh tidak boleh diterjemahkan secara literal. Mungkin sekali bahwa kita ini dipakai untuk alasan literal. Karena nanti dalam firman Tuhan, kita akan melihat adanya perkataan supaya kita tidak menyerahkan tubuh kita sebagai hamba dosa. Jadi perhatikan ya, istilah tubuh dosa merupakan bahasa kiasan saja. Sebenarnya ini berarti dosa itu sendiri. Namun di sini hal tersebut dipersonifikasikan. Sebenarnya makna yang benar adalah supaya dosa dihancurkan, dilumpuhkan dan dilemahkan. Ini sebenarnya sebuah terjemahan yang bagus sekali karena di ayat 6 dituliskan agar kita jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Dengan kata lain, karena kematian dan kebangkitan kita dalam Kristus, karena kehidupan lama kita yang telah kita tinggalkan, dan manusia lama kita yang telah kita salibkan dan matikan, dosa tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Dan kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Dengan kata lain, dosa tidak lagi menjadi diktator dalam kehidupan kita. Inilah arti ayat ini. Kita tidak bisa beranggapan bahwa tubuh kita dipimpin oleh dosa, atau berpikir bahwa tubuh fisik kita ini jahat dan penuh dengan dosa, atau berpikir bahwa ada seorang pribadi yang bernama dosa, dan dialah yang memimpin setiap orang. Tidak masuk akal. Dan apa yang Paulus katakan di sini sangat jelas. Dan saya harap kita semua bisa memahami hal ini dengan baik. Baik Pak Yohanes. Saya juga berpikir begitu Pak Yohanes. Pak Yohanes, pada saat kita melihat pada bagian awal dari pasal yang ke-6 kitab Roma ini, dalam beberapa ayat yang pertama, sepertinya Paulus sedang berbicara mengenai baptisan. Saya berpikir bahwa air tidak mungkin bisa membersihkan tubuh yang dikuasai oleh dosa ini, Pak. Dan juga baptisan berkaitan dengan kematian dan kebangkitan. Sesuatu yang kelihatan abstrak, Pak Yohanes. Bagaimana hal ini bisa dijelaskan, Pak Yohanes? Ya, ini merupakan sesuatu yang mendasar di sini ya. Baptisan adalah sebuah kata yang penting dalam dunia kekristenan. Dan hal ini senantiasa dilakukan di dalam gereja, yaitu kepada mereka yang beriman kepada Kristus.
Firman Tuhan berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa." Bagian ini sebenarnya tidak memberikan banyak perhatian tentang bagaimana prosesi tersebut dilakukan. Yang Paulus coba adalah untuk melakukan persamaan antara baptisan dan pribadi Kristus itu sendiri. Dalam hal yang sama, sebagaimana Kristus telah mati dan dikuburkan, dalam baptisan kita melihat persamaan hal ini. Khususnya jika kita melihat banyak orang yang dibaptis dari latar belakang agama lain. Maksudnya di sini adalah hubungan kita dengan Kristus berkaitan dengan kematian dan kebangkitan. Dan ini adalah simbol dari baptisan. Kini kita telah menerima kehidupan yang baru. Inilah artinya. Nah, sekarang segala sesuatu mengenai baptisan menjadi sangat luas. Dan perlu waktu yang agak lama bagi kita jika berurusan dengan ini. Dalam banyak kasus, gereja memilih untuk melakukan baptisan dengan cara selam. Dan cara ini merupakan cara yang dipakai gereja berdasarkan Roma pasal 6. Namun ada banyak bagian lagi dalam Alkitab yang berbicara mengenai baptisan juga. Dan kita perlu berhati-hati dalam melihatnya. Mungkin dalam kesempatan lain ya kita akan hadir dalam program radio yang khusus membahas tentang teologi sistematis ya. Namun tidak dalam program ini. Jadi pada dasarnya ini merupakan hal yang sama di sini yang berkaitan dengan Kristus dan kehidupan baru dengan Allah. Wah, cukup rumit memang Pak Yohanes. Tapi sesuatu yang luar biasa bagaimana Pak Yohanes dapat menjelaskan kepada kami. Sekarang bagaimana dengan ayat yang ke-19 dari kitab Roma pasal yang ke-6 ini Pak Yohanes? Dikatakan, "Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu." Apa bedanya terjemahan ini dengan terjemahan yang lain Pak Yohanes? Iya, baik Pak Oti. Mari kita perhatikan hal ini dengan baik ya. Dan mari kita berharap bahwa pendengar memperhatikan juga karena ini merupakan sesuatu yang penting. Di ayat 19 memang terdapat perbedaan penerjemahan yang mencolok. Terjemahan spesifik yang berkata, "Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu." Memang merupakan sesuatu yang membingungkan. Maksudnya apa? Apa kaitan antara kelemahan atau kerentanan tubuh dengan semua ini? Apakah ada seseorang yang sakit? Apakah ini masalah? Mungkin sakit pneumonia, Pak. Iya, cukup rumit Pak Oti. Jadi yang baik dalam terjemahan yang lebih baru dalam Alkitab dan mungkin dalam terjemahan sederhana dalam bahasa Indonesia, kita akan memahami hal ini dengan lebih mudah. Di sana dikatakan contoh-contoh yang akan saya berikan tadi sangat sederhana. Jadi berbicara secara manusia tidak berarti berbeda dengan apa yang Allah katakan atau lain sebagainya. Karena keterbatasanmu sebagai manusia. Pada dasarnya Paulus berkata bahwa ia tidak menggunakan ungkapan yang sulit, yang ruwet gitu ya. Dan berbicara mengenai sesuatu yang teologis dan mendalam. Ia menggunakan bahasa yang sederhana supaya bisa dimengerti secara manusia oleh karena keterbatasan kita. Jadi akan mudah sekali bagi kita mengerti jika saya menggunakan contoh dari kehidupan sehari-hari karena daya tangkapmu yang terbatas. Itu maksudnya daripada aku berbicara secara manusia karena kelemahan dagingmu. Ada keuntungan yang jelas sekali dalam membaca terjemahan yang lebih baru ini. Baik Pak Yohanes, mari kita coba untuk mengemas semua ini dengan sebuah pengamatan yang terakhir. Apakah mungkin kita mematikan dosa dan tidak berdosa lagi, Pak? Apakah hal ini bisa terjadi, Pak Yohanes? Coba saya pikir lagi ya. Bisakah saya jawab pertanyaan ini di lain hari ya? Karena cukup susah pertanyaan ini. Janganlah begitu, Pak Yohanes. Jangan bercanda dulu ya, ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Jelas sekali bahwa dosa masih akan menjadi sebuah realita dan kita tidak bisa menyingkirkan hal ini. Dan ini mengapa firman Tuhan berkata, janganlah menyerahkan anggota tubuhmu sebagai senjata kelaliman. Jika dosa tidak lagi menjadi realita, maka untuk apa Paulus berbicara mengenai hal ini? Nah, penting sekali bagi kita memahami bahwa bebas dari dosa memiliki banyak sekali yang berkaitan dengan hal ini. Dan dalam hal ini bagaimana kita perlu menerjemahkannya dengan benar. Bebas dari dosa berarti kita bebas dari hukuman. Sebab tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, dengan kata lain, jika kita telah menerima Kristus, maka kita sudah beres. Dalam hal ini,
kita bebas dari dosa. Jadi sekarang dalam hal ini, ketika kita dibebaskan dari dosa oleh karena menerima Kristus, kita ada dalam proses pengudusan oleh kasih karunia. Dan kemudian kita akan bebas dari tirani dosa. Kita tidak lagi menjadi budak dosa. Kehidupan kita tidak lagi seperti yang dulu. Namun kita perlu memperhatikan ini, yaitu bahwa kita tidak bebas dari perang melawan dosa. Perangnya masih berlanjut, saudara. Jadi jangan merasa, udah bebas. Kita tidak bebas dari kehadiran dosa dalam kehidupan kita, ngintip-ngintip dia. Hal ini hanya akan mungkin terjadi dalam kehidupan yang kekal, ketika kita sudah mengenakan tubuh yang dibangkitkan. Nah, pada saat itulah kita akan menerima kebebasan dan kemerdekaan sepenuhnya. Dan penting sekali bagi kita mengatakan hal ini karena seringkali orang berkata, kan saya sudah terima Kristus, kok masih ada godaan dan melakukan hal yang salah? Apakah saya sudah nggak waras ya? Apakah pertobatan saya ini merupakan pertobatan yang sungguh-sungguh? Wah, tunggu dulu. Semua ini akan menjadi jelas setelah kita sampai ke pasal yang ke-7. Baik, memang itulah Pak yang saya inginkan. Jadi mari kita tinggalkan sejenak setiap pertanyaan yang kita miliki. Yang berikut kita akan sampai kepada kesimpulan pada bagian akhir dari Roma pasal yang ke-6 ini. Kesimpulannya yaitu apa yang bisa kita pelajari dari semua ini adalah mengenai kebebasan sejati. Kita telah diajar ya, bahwa kebebasan adalah melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Kebebasan adalah ketika kita bisa menyatakan diri kita sendiri dan mentaati keinginan hati kita. Jadi sekarang Alkitab akan menunjukkan kepada kita bahwa ini merupakan kebohongan besar. Ini semua tidak benar. Jika kita hanya ingin melakukan apa yang kita inginkan, akhirnya kita akan menjadi budak dari keinginan jahat kita. Jadi jangan biarkan kita jatuh ke dalam hal ini. Jangan mengarahkan diri kita kepada keinginan jahat. Karena kebebasan yang sejati hanya akan kita temukan dalam Kristus Yesus. Satu-satunya yang menyelamatkan kita, yang mengampuni dan membebaskan kita. Jadi berpalinglah dari si penindas ini dan bebaskanlah dirimu. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.